Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia selancarnya atas official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semoga waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain guys? Hari ini libur ya cuy ya. Yampuy, ini tuh rempah-rempah bikinan neneknya Kaisang. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini kita gibah apa? Hari ini kita gibah tentang Cece ya cuy ya, yang majikannya itu disukai atau punya konflik dengan tetangganya cuy. Ini ngeri, udah menjurus ke psikopat kayaknya cuy, ya kan? Jadi Cecenya ini merasa takut bahwa nyawanya juga terancam. Apa yang harus dilakukan? Ada aja cerita pekerja migran tuh, unik gitu ya cuy ya. Oke, kayak Tisam. Jadi ceritanya majikan saya ini cantik ya. Dia punya suami, dia punya anak, dan anaknya itu saya jaga Kaisam. 2 anaknya Kaisam. Nah, majikan saya ini diviralkan setiap hari oleh tetangganya. Laki-laki cuy tetangganya ini. Dan tetangganya juga punya istri gitu cuy. Nah, jadi nggak tahu apa konfliknya, entah ini majikannya menyakiti si laki-laki ini atau si laki-laki ini suka sama majikan perempuannya si pekerja migran ini cuy. Jadi setiap pagi itu ada foto majikannya yang dipasang di tiang listrik gitu cuy, di depan, di sekitar rumahnya. Awalnya sih terornya itu aja, majikannya udah lapor polisi, bahkan sekarang itu sudah naik sidang cuy, ya kan. Problemnya itu nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba majikannya si pekerja migran ini menjadi target sasaran laki-laki ini cuy. Nah, setiap pagi Kaisam, saya sama majikan ini selalu ngambilin poster yang foto majikannya. Jadi kayak udah niat banget cuy si laki-laki ini ngeprint foto majikannya. Ini kan sebenarnya udah penguntit ya cuy. Ini sebenarnya udah bisa dilaporin polisi. Dan ini juga sudah naik sidang ya. Jadi ini menimbulkan perdebatan di keluarga kecil si majikannya ini. Jadi panas terus perasaan keluarganya nih cuy. Nah, bahkan yang lebih ngerinya, ini kita nggak ngerespon, kita cuma buangin itu poster muka majikannya, terus di situ tulisannya tuh bahwa majikan saya itu namanya Eva ya. Eva adalah orang yang pangsit kayak gitu cuy. Jadi ditulis kayak gitu cuy. Entah apa ya cuy, menurut kalian gimana? Dan si pekerja migran ini merasa bahwa majikannya tuh nggak ada hubungan gitu Kaisam sama laki-laki ini, atau suka ya si laki-laki ini, atau majikannya itu pernah melukai atau menyakiti apa gitu kan tanpa disadari, ya benar nggak sih? Tapi se ekstrim itu cuy terornya. Bahkan kalian tahu nggak, ini si laki-laki saking sintingnya dia masang posternya ini di KCR kereta gitu cuy, tempelin situ. Jadi di mana laju majikan perempuannya ini jalan, di situ dia ini kayak seolah-olah mencari perhatian kayak gitu, ya kan. Sampai setiap pagi saya ditugasin sama majikan untuk menyelusuri di bagian jalan itu, ya kan, untuk mengambil poster-poster yang ditempel itu. Jadi terornya sudah seperti itu cuy. Lah orang-orang pada mikirnya wah kayaknya pinjam uang ya, tapi bukan pinjam uang. Nah, beberapa bulan ini ya kan, akhir-akhir ini nih anaknya yang diteror sama si laki-laki ini. Jadi dikuntit cuy, ya kan. Si Cecenya ini saat nganterin anak, dia ini merasa bahwa ada yang mengikuti cuy dari belakang. Dan si Cecenya ini tahu dia yang mengikuti Kaisang. Saya tahu mukanya, saya tahu gerak posturnya. Sampai akhirnya saya ngamanin ini anak untuk dijaga ya cuy ya. Nah, setelah pulang sekolah, ini keteledoran saya Kaisang. Biasanya anak saya itu selalu di samping saya banget. Ini di depan sedikit ya. Jadi mau nyebrang cuy, posisi anaknya di depan, si Cecenya ada di belakang sedikit. Harusnya kan nempel banget tuh sini. Itu ada longgar sedikit aja ini cuy. Ini dijonglokin loh anaknya sampai jatuh loh. Ya kan? Saat mau dipoking ini udah pergi duluan gitu kan. Nah, karena anaknya itu umur 10 tahun, jadi anaknya tuh cerita sendiri sama maminya. Terus kita kan bingung ya Kaisam ya. Jadi saya ngomong, ini mem gimana mem, bahaya mem kayak gini. Udah Cece, kamu gak usah takut, nanti kalau kenapa-kenapa kamu langsung telepon aja 99. Loh Kaisam, saya ngerinya gimana ya? Ngerinya, ini kan udah melukai ini gak mempan, bikin poster ini gak mempan gitu kan. Saya takutnya tiba-tiba dia ngacungin pisau ke saya plus gitu kan. Kan saya jadi ngeri kayak gitu ya Kaisam ya.
Terus gimana? Terus majikan kamu emang nggak ada niatan untuk pindah rumah? Enggak. Majikan saya mengatakan bahwa kita nggak salah kok, kenapa kita harus pindah gitu kan? Harusnya dia yang harus ditangkap gitu. Nah, tapi prosesnya itu, dia udah pernah diinterogasi, udah pernah ditangkap juga, cuma mungkin dijaminkan di luar ya cuy ya, sampai mungkin di persidangan nanti nih. Tapi majikan perempuan sama laki-laki ini lagi mengupayakan untuk naik sidang cuy. Ya kan? Ngeri juga ya cuy ya punya tetangga kayak gitu ya. Aduh ampun, ampun. Nah, kalau misalkan kalian jadi cecenya, ngeri nggak sih kayak gini? Tapi ini adalah tugas ya, dimana anaknya yang dijaga, ini adalah tanggung jawab kita gitu kan. Anak di bawah 16 tahun, kalau itu dalam pengawasan si Cece, berarti Cece lah yang bertanggung jawab di sini. Ya kan? Tapi, alhamdulillahnya sih majikan tahu ya, teror-teror seperti itu. Jadi, lebih ke memaklumi gitu kan. Apa namanya, kalau misalkan anaknya jatuh atau apa gitu kan. Aduh, ampun, ampun. Nah, kira-kira ada nggak sih kejadian yang lebih ekstrem gitu kan? Ada nggak sih rumah majikan yang disiram cat gitu kan? Ada nggak? Mungkin itu hutang piutang ya, majikannya punya utang gitu kan? Atau cucunya juga punya utang juga, itu bisa apa namanya, bisa teror keluarganya ya kan? Yo, kita sebagai Cece kalau disiram kayak gitu ya wis tinggal dilapin aja gitu kan? Ya tugasnya kita gitu kan. Nah, teror di luar sana tuh banyak cuy ya. Apalagi sekarang nyewa triadi itu gampang banget ya. Aduh, nah itu cerita tentang pekerja migran ini yang majikannya itu diviralin, diteror, entah apa penyebabnya ya, penguntit seperti ini sampai bisa melukai anaknya gitu kan. Dan Cecenya merasa khawatir nyawanya dia juga menjadi taruhannya berada di lingkungan situasi yang mengerikan seperti ini. Aduh, oke, itu ya cerita si pekerja migran ini, dan semoga kita menjadi orang yang bersyukur dengan keadaan kita yang santai aja gitu kan. Yang ke pasar, pulang, makan, dan lain-lain ya kan. Terus si pekerja migran ini masih bertahan dengan majikannya setia ya, karena dia merasa bahwa majikannya itu baik, dan dia meyakini bahwa majikannya itu nggak ada problem, kayak majikan saya tuh oke gitu kan, mungkin nggak diladenin aja itu cowok itu kan, suka diam-diam sampai se ekstrem itu. Nah itu juga cuy, memang cuy, kalau misalkan orang lokal sini ya, kalau dia udah jatuh cinta banget tuh cuy, dia bisa melakukan hal ekstrem loh cuy. Banyak loh teman-teman kayak Tisam ya, yang awalnya itu menjalin hubungan dengan orang-orang lokal seperti ini, mereka tuh nggak mau ditinggalin cuy. Mereka tuh kalau udah nyaman sama wanita cantik yang dari lahir, dia tuh lebih bucin cuy, lebih ke ekstrim jatuhnya ya. Nah ini adalah hubungan yang udah toksik ya. Jadi buat kalian wanita cantik yang dari lahir, kalau kalian menjalin hubungan ya dengan orang lokal, dan orang lokalnya tuh nggak mau gitu kan, kebayang-bayang kalian aja gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Lapor polisi, nggak apa-apa. Nanti gimana masalah dengan majikan ya nggak apa-apa, ya kan? Syarat aja udah. Peringatan pertama udah, peringatan kedua, 3 udah kan, masih ngikutin, nguntit atau menerobos privasi kita, laporin aja, Pak saya habis menjalin hubungan dengan ini Pak, ini nomornya, dia nguntitin saya terus Pak, nih buktinya, langsung diringkus. Ada kok kasusnya, ini Gen 1-2 juga ada yang udah dikuntitin sama pacarnya gitu kan, nggak mau diputusin gitu kan, berapa puluh $, Hani, nggak apa-apa, saya akan kasih, tapi kamu jangan putusin saya. Ini kalian didatengin sugar daddy nggak mau ya kan. Aduh kayak Tisam, ih lebay banget ya Tisam, saya udah nggak jatuh cinta gitu kan. Nah kalian sih main-main sama perasaan orang-orang lokal seperti orang dia punya istri kayak Tisam, orang dia ngajakin nikah terus ya sayanya nggak mau. Ada loh kayak gitu ya kan. Memang kita akui ini pesona wanita-wanita Indonesia itu cantik ya kan. Buat kelepek-kelepek ya kan orang sini. Tapi kalian jangan bodoh juga ya, karena pengen ibaratnya pengen dada gitu kan, dinikahin tiba-tiba visanya nggak turun gitu kan. Terus kita tetap visa domestic helper, malah jatahnya kita berkurang. Karena apa? Karena seleranya sudah bosan gitu kan. Suami kita akan cari lagi nih wanita lain ya. Ya udah, kalau memang tujuannya bukan sakinah mawaddah warahmah, udah jangan diterima pernikahannya. Ya kan? Kamu mau memberatkan KTP Hongkong gitu kan. Ada juga unik-unik kejadian di luar sana ya. Kalau gibah sama kayak di sana nggak berhenti. Jadi buat kalian hati-hati ya yang menjalin hubungan dengan warga asing ya. Dan ini juga masih ditelusuri kenapa faktornya tetangganya kok bisa sampai viralin majikan si pekerja migran ini segitunya, sampai di poster cuy, sampai niat dia itu ngeprint fotonya. Saking apa, setiap pagi tuh si pekerja migran itu meletekin itu poster cuy, dibuangin ya kan. Dan itu ekstrimnya tuh udah sampai jongklokin itu anak, berarti kan ini ada sakit ya.
tetangganya ya, bener nggak sih? Kayak pacar kalian tuh yang masih ngajar-ngajar tuh sakit dia itu. Nah, kita tuh udah umur segini tuh udah bukan zamannya main hati cuy. Kalau kita main hati berarti kita belum dewasa. Kita tuh sudah dewasa ya, udah slow, nggak usah bucin ya. Jadi kalau misalkan suami kita di rumah itu udah biar bukan suami kita. Nanti kalau kita sudah bersama lagi itu suami kita. Ya kan, tapi kita tetap menjalankan peran istri, setidaknya nanya, "Pap, udah makan belum, Pap? Makan sama apa, Pap?" Nah, laki-laki diperhatikan kayak gitu juga udah bagus kan. Nah, itu. Nah, mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya cuy ya. Jadi kira-kira kalian pernah nggak nih diprotektifin sama pacar kalian? Coba komen gimana caranya. Yang penting kalau misalkan sudah kriminal, kejahatan, 999 poking ya. Itu solusinya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang